Langsung kan? Yuk, langsung kan? Oh sih jangan main di tengah jalan lah. Makasih. Iya,
Minggu 8 Mei 2022 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu Mars Wanita Betel Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Pendeta Muda Ibu Salomina Tansora Dias MTH, disilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, Bapak Ketua BPW KTT yang saya hormati, Ibu Ketua Korwil dan seluruh pengurus yang saya hormati, Ketua WBI dan seluruh pengurus dan semua anggota seminar WCB Wanita Cakap Berdampak 3 yang saya kasihi. Kalau kita berbicara tentang wanita, wanita itu spesial, wanita itu unik karena memang dia terbentuk dari bahan yang sangat berkualitas. Tetapi bukan berarti pria tidak berkualitas. Iya, bapak-bapak juga sangat berkualitas karena mereka merupakan orang pertama yang Tuhan ciptakan. Iya. Karena wanita unik dan dia spesial, maka Gereja Betel Indonesia lewat Wanita Betel Indonesia Departemen Wanita itu mempunyai banyak produk dan modul-modul untuk mengembangkan potensi wanita, sehingga wanita itu tidak salah mempergunakan dia punya potensi terlebih khusus. Iya. Ibu dengar hari-hari ini lagu-lagu Ambon, iya itu sama sekali tidak mendidik. Lagu-lagu Ambon hari-hari ini lebih baik bacere, minta cere lebih baik kalau ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup. Iya. Jadi kalau kita melihat lagu-lagu hari-hari ini dan wanita tidak diperlengkapi, wanita tidak diisi bagaimana dia menghadapi stres, bagaimana dia menghadapi trauma, bagaimana dia menghadapi masalah-masalah yang besar, maka lagu Ambon pun bisa terjadi lebih baik bacere. Iya. Oleh sebab itu wanita perlu diperlengkapi menjadi wanita-wanita kuat, wanita-wanita terampil, wanita-wanita hebat secara spiritual, sehingga masalah, tantangan, gumulan apapun datang di atas seluruh kehidupan kita, kita akan tetap berdiri berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Oleh sebab itu 7 sesi akan ibu-ibu lewati hari ini. Tangkap isi hati Tuhan, tangkap pesan-pesan Tuhan, dan pulang jadi berkat di tengah keluarga bagi suami dan anak-anak, di lingkup gereja, di tengah-tengah pelayanan dengan seluruh jemaat Tuhan, gembala jemaat dan seluruh perangkat pelayanan, lalu di tengah lingkungan kerja kita akan
berdiri menjadi orang-orang yang dapat memberikan dampak yang luar biasa. Itu mungkin yang dapat saya titipkan bagi wanita Betel Indonesia sore hari ini. Dan 7 sesi saya percaya semua punya semangat yang luar biasa untuk menangkap pesan-pesan Tuhan sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambutan Ketua Badan Perwakilan Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus membuka dengan resmi acara seminar wanita cakap berdampak ketiga wanita Betel Indonesia. Yang kami hormati Pendeta Jonas Agototi SE STH, disilakan. Puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita bisa hadir dan bisa tatap muka satu sama yang lain. Pertama saya sampaikan hormat yang mendalam bagi Ibu Alo sebagai Ketua Korda Maluku dan juga Ibu Seli sebagai pengurus yang telah hadir dengan perjalanan yang cukup melelahkan. Kalau saya seorang laki-laki pun melewati perjalanan seperti itu saya tidak tahan. Saya tidak tahan gelombang, saya tidak tahan juga dalam perjalanan yang panjang, tapi luar biasa. Saya wanita cakap ya, cakap berdampak. Bisakah rubah wanita cantik berdampak? Kalau cakap itu kan disebut kepada siapa? Laki-laki kan? Cakap itu laki-laki yang cakap. Tapi kalau bilang cantik itu ada yang cuma usul begitu saja. Kan wanita cantik berdampak. Iya, dan ini sangat luar biasa. Saya bersyukur bahwa kalau bisa ketua dan pengurus bisa hadir. Dan bukan ini yang terakhir ya di Maluku Barat, dan kalau sudah di Maluku Barat Daya dan datang di Kepulauan Tanimbar. Dan saya mengucap syukur bahwa juga istri saya sebagai Korwin begitu mengomongi semua ketua-ketua BBI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan mereka sangat merespon. Dan tadi malam saya lihat bagaimana saudara, karena saya begitu dengar informasi dari anak saya yang punya speed itu, dia bilang kalau malam ini agak nanti tindakan agak susah karena metinya agak jauh, bisa kakinya luka dan juga bisa tidak bikin luka kaki. Tetapi mereka memang wanita-wanita yang tangguh, wanita yang perlu dicontohi, wanita yang perlu dibanggakan. Karena betul-betul saya melihat bahwa mereka tidak menyerah, termasuk istri saya, tetap terus. Haleluya. Acara mulai jam 10 ya, acara jam 10, tapi penyambutan luar biasa. Saya lihat itu penyambutan luar biasa, ada tarian yang menyambut saudara. Di sini tidak ada tarian, ada cuma tarian dalam rumah saja, dalam gereja saja. Tetapi saya percaya ke depan kita kalau masih terpilih lagi, saya percaya masih terpilih periode 2023-2027 ya, 23-27 kan jabatan kita itu cuma 4 tahun. Jadi kita berdoa supaya mungkin terpilih lagi sehingga sudah terbiasa untuk melintasi semua medan yang ada. Dan saya percaya bahwa kalau ke depan kita bikin seminar atau kegiatan wanita ini, kita harus punya satu part khusus. Dan kalau bisa semua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu diundang, harus datang di ibu kota, dan kita harus undang Pemda untuk hadir untuk membuka kita punya kegiatan ini, sehingga kita tidak disebut gereja kecil.
tapi kita akan juga disebut gereja besar. Iya. Nggak tahu mereka selalu bilang kita gereja kecil, dilihat dari gedung atau dilihat dari bangunan, dari jumlah. Mungkin kecil karena dari jumlah. Tapi kalau bilang dari jumlah, di Indonesia kita termasuk gereja yang besar. Kalau mau bilang gereja besar, kita gereja termasuk gereja yang besar, yang bisa memuat sampai 15.000 tempat duduk. Jadi kalau gereja-gereja yang ada ini, itu bisa masuk 5 gereja begitu, tempat gereja begitu masuk di dalam, itu juga masih ada celah, saudara. Dan kita berdoa karena rencana kita ke depan untuk kita membangun gereja yang cukup memadai, yang bisa menampung ribuan orang. Kalau Tuhan kehendaki, tidak ada perkara yang mustahil. Dan sebabnya saya mengucap syukur bahwa sampai sekarang nih bos, baru 2 orangnya yang hadir, yang lain belum ada. Oh sebentar dalam perjalanan. Iya, mari kita jadi wanita-wanita yang tangguh, yang tidak boleh menyerah dalam setiap kondisi apapun, yang harus lebih cepat dari perempuan, laki-laki, yang harus lebih cepat. Karena dia diciptakan dari tulang dan dia sangat tangguh, dia jadi berarti yang ditolong itu tidak kuat. Betul, laki-laki itu tidak kuat sehingga wanita itu menjadi penolong. Saya percaya jadi penolong yang sungguh-sungguh bisa membanggakan suami, sehingga suami tidak dipermalukan di itu gerbang, tetapi suami akan memuji banyak perempuan hebat, tapi engkau lebih hebat dari mana. Itu saya bisa disampaikan. Sekaligus kita mau membuka, saya minta dia ketua. Ini mau pukul apa sebenarnya? Oh. Ya. Iya. Ya. Kita tunggu sampai dari Milos. Iya. Oke, silakan duduk. Di depan saya, jangan di sebagai ketua perwakilan GBI Kepulauan Tanimbar, saya akan membuka seminar WCB yang ketiga pada saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya.
saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi. Yesus luar biasa. Haleluya, dia. Yesus luar biasa.
berdampak ini Tuhan. Mereka perlu dibekali dengan firman Tuhan sehingga situasi apapun yang mereka hadapi, topan boleh ada, badai boleh ada, tapi mereka akan keluar menjadi pemenang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa segala hal yang mau mengalihkan fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan, hamba patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami tertuju kepada mendengarkan firman Tuhan. Dan biar setiap kata kalimat yang keluar mulut hamba-Mu akan tertanam terukir di dalam hati kami, sehingga kami berjalan di siang hari bagaikan tuntunan tiang awan, dan di malam hari bagaikan tuntunan haleluya tiang api, sehingga perjalanan kami berhasil sampai ke tujuan sorga yang tinggal kekal selama-lamanya. Kami siap dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini betul-betul termeterai di lubuk hati kami, diberkat bagi kami ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk dengan firman Allah. Haleluya, amin, amin. Luar biasa, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang cakap berdampak, yang kalau lebih lagi ibu-ibu yang cantik berdampak. Haleluya, bukan saja dari lahiria kita, tapi dari batinia kita pun akan terpancar. Kalau cantik dari dalam, pasti dia akan keluar terwujud di dalam wujud cara jasmani kita, dan saya percaya Kami mohon kesediaan dari Yang Bisa untuk kita dalam tugasnya. Mari ibu dan bapak, ya, bapak dan ibu, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami boleh ada di tempat ini untuk kegiatan seminar today, dan kami akan berkati Tuhan yang biasa. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan pergi dan kembali bersedia, dan senantiasa mengerjakan semangat memulihkan berdiri dan kata-kata Tuhan sungguh-sungguh bagi setiap kami yang hadir di sore hari ini. Sekarang kami akan menikmati setiap berkat yang sudah disediakan Tuhan sebelum kami makan minum daripadanya. Kami berdoa menguduskan setiap makanan ini akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Haleluya, amin. Selamat minum sore. Mereka kami pikir, semua ya.
setiap sesi-sesi terkait dengan wanita cakap berdampak. Ya, mari Bu. Nah, mungkin sebelum Bu Ala menyampaikan sesi pertama terkait dengan healthy mind, healthy will, mungkin dari awal Bu akan memperkenalkan nama. Shalom ibu-ibu. Sekali lagi shalom. Iya, tentunya semua ibu sudah pasti kenal beta kan Ibu Maria? Pasti dong. Sudah tahu ibu-ibu? Masa belum? Kurang. Iya, WCB 1, 2 saya pernah ada di sini dan sekarang WCB 3. Iya, kalau ibu-ibu tadi sudah tahu beta punya nama lengkap Salomina Tansora Dias. Iya, biasa dipanggil Alo. Lalu beta punya suami itu hanya satu saja. Iya, anak 5, 1 wanita 4 pria. Iya, semuanya sudah kuliah, yang tinggal yang bungsu baru kelas 3 SMA. Iya, oke ibu-ibu. Saya melayani di GBI Niel Mangga 2 Blessing. Dan kalau ibu-ibu ada pergi ke Ambon, pasti kalau naik ke Mangga 2 pasti jumpa dengan saya. Oke, mari kita tutup mata di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dengan sesi pertama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengimpartasikan Tuhan ketahanan. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Boleh multimedia bisa bantu saya? Iya. Sesi pertama ini kita akan berbicara tentang healthy mind, healthy me. Ini bahasa Samwarki, iya kan? Iya, betul kan? Iya. Oke, sehat pikiran, sehat aku. Iya. Jadi Gereja Bethel Indonesia dalam tahun ini punya tema sentral tentang kesehatan rohani. Iya, oleh sebab itu sementara ada motivasi, bukan hanya sekedar motivasi, tetapi perjuangan dan kebangkitan harus terjadi. Ada banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Oleh sebab itu kita harus mulai mewaspadai diri kita dengan apa? Dengan harus menjaga pola kesehatan kita yang sehat. Itu penting sekali. Ya, lalu orang berjuang luar biasa untuk menjaga kesehatannya dengan berbagai macam cara. Iya, minum vitamin dan lain-lain sebagainya. Ada pun juga ada isu-isu harus minum kelapa muda. Ada pun juga satu ketika saya tidur suatu malam, kurang lebih itu jam 2 malam. Iya, tiba-tiba telepon bunyi. Saya angkat, shalom, langsung berkata begini, aduh, cepat sekarang rebus telur berapa buah ada di Samwarkian deh. Iya, rebus telur sekarang mah. Iya, itu makan cepat karena itu penangkal COVID-19. Iya, karena orang begitu mengalami ketakutan luar biasa. Iya, takut karena hanya ingin apa itu? Sehat. Iya, orang takut mati, orang takut sakit. Sehingga dia berupaya semaksimal mungkin untuk tubuhnya tetap sehat. Tetapi hari ini kita dengar baik bahwa
Iya. Kalau masih kanak-kanak berarti masih sakit dan kita perlu kesembuhan. Iya. Haleluya. Kalau masih pikiran kekanak-kanakan, masih pikiran skeptis, masih pikiran yang negatif, iya, pandangan yang negatif, pikiran yang dangkal, iya, itu masih kanak-kanak, belum dewasa rohani. Jadi ternyata dewasa rohani itu bukan diukur dari usia seseorang. Halo, usia pertobatan seseorang, tetapi dewasa rohani diukur dari penyerahan hidup seseorang dengan Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga tiap saat, tiap hari dia mengalami pembaharuan hidup. Next, lanjut. Iya, ini ada dua unsur dalam kehidupan manusia. Yang pertama unsur yang tampak, dan yang kedua unsur yang tidak tampak. Perhatikan baik. Iya, seringkali kita lebih mengutamakan hal-hal yang apa itu? Menyangkut tubuh, perilaku dan apa? Emosi kita, sehingga pendewasaan kita itu tidak bisa berproses secara baik. Iya, cantik itu boleh dan penting. Iya, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita memperlengkapi bagian daripada kerohanian kita. Seringkali kita lebih cenderung untuk apa itu menghiasi, iya, merawat bagian kita yang dari luar. Kita lebih peduli dengan keadaan-keadaan kita yang ada di bagian luar kita, sehingga terkadang kita lupa bahwa yang dari dalam ini itu perlu diperlengkapi di atas seluruh kehidupan kita. Halo. Kalau ibu-ibu tanya, ibu, kamu mau perlengkapi itu dengan apa? Kalau di luar kan kamu perlengkapi mudah sekali. Iya, karena kita perlu sepatu yang bagus. Iya, kalau warna merah, anting warna merah. Terima kasih Ibu Rena, Ibu Maria, dan seluruh pengurus Korwil yang ada. Iya, karena hari ini kita pakai anting, tapi kok kayaknya Miki tidak ya? Oh Miki ya. Iya, ibu-ibu biasanya ingin sesuatu yang meci, tampil meci, tas harus sama, sepatu sama, iya, rambut harus moe, muka harus wow, lipstik harus sama lagi, ya. Jadi kalau rambut kuning bisa juga lipstik bisa kuning juga. Iya. Jadi kalau ketawa, kalau bisa pasang gigi emas juga supaya ketawa langsung semua pada kuning. Itu ciri khas wanita sebenarnya. Dia pingin meci, tampil di mana-mana meci, ya, tidak masalah. Iya, no problem. Kita perlu cantik, semua kita perlu. Undangan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang apa? Letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan apa itu? Kelegaan kepadamu. Ya, oleh sebab itu hidup kita itu seringkali dipengaruhi dengan apa? Pikiran dan perasaan. Iya, tadi mungkin dengar bahwa pikiran itu medan yang paling berat untuk manusia. Seorang ahli dia berkata bahwa yang paling terbesar di dalam diri manusia adalah apa itu? Pikiran. Itu medan peperangan yang paling terbesar. Jadi kalau kita tidak bisa kuasai pikiran kita tidak bisa kendalikan pikiran kita, maka segala hal bisa fatal di atas seluruh kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa kendalikan pikiran kita. Oleh sebab itu kita harus kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Bahkan 80-90% orang mengalami gangguan dalam apa itu? Perasaan. Wow. Karena wanita itu lebih banyak mainin perasaan. Apa-apa sakitnya di sini, sakitnya di sini. Aduh, lalu kapan mau sembuh? Iya, seperti itu. Main terus dengan perasaan. Lihat masalah mainin perasaan. Iya. Lihat apapun saja semua main dengan perasaan. Hari ini kita berhenti dari itu. Kalau tidak nanti perasaan akan menipu kehidupan kita. 80-90% orang mengalami kesedihan, bahkan kehilangan harapan. Itu suruh buktikan. Lalu apakah memang itu ada di dalam gereja? Wow, jangan heran. Kalau ibu-ibu bilang ada berarti kita tidak percaya. Iya, pasti ada. Kami jumpai satu Maluku ini, kami sudah jalan dan ada banyak orang mengalami itu. Banyak wanita mengalami keadaan seperti demikian. Ya mungkin dia tidak bisa ngomong karena dia malu terhadap keberadaan hatinya, hidupnya. Iya, tetapi di dalam hati, di dalam hidupnya dia pernah mengalami
begitu. Oh sebab itu WCB Wanita Cakap Berdampak ini itu dia berbicara tentang bagian daripada kehidupan kita secara pribadi. Jadi keterbukaan adalah awal daripada sebuah pemulihan. Amin. Keterbukaan itu awal daripada sebuah pemulihan. Jadi kalau kita datang, kita jadi orang-orang benar, iya di tempat ini, dan kita tidak mau untuk dikoreksi, kita tidak mau mengubah diri kita, kita pulang dan kita akan sama seperti kita datang. Tetapi waktu kita datang dan kita menjadi orang-orang yang kita berkata, Tuhan saya rindu untuk diubahkan, dipulihkan, saya mulai terbuka dengan keterbukaan diri saya, jati diri saya memastikan ibu-ibu pulang dan mengalami perubahan yang luar biasa. Lanjut. Iya. Tadi layar pertama, coba lanjut. Sophie. Healthy Me juga dia berbicara tentang godly woman. Iya. Oke, terima kasih Bu Maria. Godly woman ini bahasa Samlaki juga. Iya, ada yang tahu tentang godly woman? Ya, ibu-ibu, ada yang tahu? Iya, godly woman ini dibicara tentang wanita yang saleh. Iya, kalau mungkin ibu bertanya buat saya, ibu ketua, iya, zaman ini kan susah yang dapat wanita-wanita dapat berinteraksi secara tangguh. Wow, itu orang-orang yang sehat rohani. Iya, dia berinteraksi secara tangguh. Jadi begini, masalah, iya tentu kita tidak pungkiri hidup kita, iya bahwa setiap saat kita pasti diperhadapkan dengan masalah. Apalagi wanita-wanita, apalagi ibu-ibu, kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Iya, tetapi waktu masalah itu datang, kita akan berdiri menjadi wanita-wanita, para perempuan, orang-orang percaya yang tangguh untuk menghadapi segala sesuatu. Ini terlalu banyak, nanti aku pulang 5 menit saja diskusi. Tanya jawab, ada yang mau tanya sih, tapi dia tidak beda. Beda tidak akan berikan Anda harapan. Tanya tentang soal-soal yang ini juga. Oke, ada yang mau bertanya, silakan nanti. Ibu saya. Tadi tapi saya belum kepikiran bertanya tentang godly woman, kan tidak boleh berbohong dan berani apa adanya. Dan di sini saya dari kaum awam yang kurang pendalaman Alkitab, saya yang dulunya masih duniawi tiba-tiba masuk dalam dunia rohani. Di sini saya dituntut harus beriman. Secara kalau ibu gembala kan biasa dipandang rajin berdoa, membawa sungguh-sungguh berpuasa. Sedangkan saya yang masih baru belajar ini masih banyak kekurangan, tapi di sini dituntut untuk berani apa adanya. Apakah saya harus berbohong untuk pura-pura rohani, atau saya tampil apa adanya tetapi tidak bisa memuaskan hati jemaat ketika saya tampil apa adanya? Inilah saya, begini saya, dan saya takut jemaat nanti akan berpikir bahwa ibu gembala kita tidak rohani. Jadi itu pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kecemasan saya? Iya, ibu mau jawab soalnya tadi mengenai wanita saleh. Ada suami kita bisa dampingi juga sebagai orang-orang rohaniawan, ya. Kita juga bisa melibatkan dokter atau ahli psikologi atau psikiater ini. Iya. Jadi kita bisa melihat tingkat-tingkat dia punya kecemasan. Kalau masih normal, kalau masih bisa batas-batas yang bisa kita tangani, oke. Kita berdoa, kita support dia. Dan orang-orang ini juga kita harus dampingi setiap saat dan bawa dia keluar dari lingkungan atau kondisi-kondisi yang memang kita tahu apa penyebab sampai buat dia cemas sampai menuju kepada gejala-gejala depresi atau stres. Jangan tinggalkan dia di lingkungan yang selalu menekan dia. Kan banyak perempuan-perempuan sekarang kalau dalam kehidupan rumah tangga, kalau seringkali berhadapan dengan suami yang kasar, yang selalu ditekan, yang selalu dimarah, diperlakukan dengan KDRT. Satu hal yang ketika wanita itu dia tampil adanya, dia memiliki kekuatan
Haleluya. Iya. Jadi kita harus tampil adanya. Apa adanya. Iya. Oleh sebab itu wanita-wanita tidak boleh bertopeng. Karena WCBI, iya, itu yang tadi saya katakan. Iya. Harus belajar untuk membuka diri. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ketika kita nggak buka diri, kita menganggap diri kita paling baik, paling hebat, luar biasa, kita nggak pernah akan bakalan mendapat sesuatu. Jadi kita perlu membuka diri. Ibu saya, terima kekuatan powerful orang yang membuka diri. Iya. Depresi. Lalu Elia pun juga pernah mengalami hal itu. Pada saat dia diancam oleh Isabel, perempuan jahat. Iya, Elia lari terbirik-birik harus bersembunyi. Iya, apakah Elia tidak depresi? Dia depresi. Tetapi depresi yang dialami oleh Elia, oleh Ayub, itu tidak sampai membawa mereka sampai mereka mengalami keadaan yang terpuruk. Di balik depresi itu ada pengharapan menanti seluruh kehidupan mereka. Karena kenapa mereka berharap kepada Tuhan. Jadi ternyata begini, pada saat kita mulai survei Alkitab dengan medis, berarti itu ada sebuah titik yang sangat-sangat rentang jauh sekali. Artinya begini, medis berbicara tentang hal-hal yang fakta, iya, tetapi Alkitab berbicara dan malam hari siap terima impartasi kekuatan kuasa Allah. Dengar baik, tangkap baik isi hati Tuhan malam hari ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang biru, lautan yang tenang, tetapi Dia berjanji bahwa dalam lembah-lembah kekelaman Aku akan tetap menyertai engkau. Oleh sebab itu Dia berkata, jangan takut, Aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, Aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan
Tuhan bicara lebih keras Tuhan. Tuhan bicara lebih keras Tuhan. Tuhan bicara lebih spesifik Tuhan. Roh Kudus menghidupkan. Daging melemahkan kami, rohmu menghidupkan kami. Ada kekuasaan rohani. Seberapa dari setiap ibu-ibu yang ada malam ini, yang mau menangkap hati Tuhan, yang mau tangkap isi hati Tuhan, yang mau buka hati. Kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Dan malam ini Tuhan, setiap yang angkat tangan mari, yang mau dipulihkan, yang mau mengalami impartasi Tuhan lebih lagi, yang mau lukanya Tuhan sembuhkan, Tuhan ambil bagian. Tuhan berdiri atas setiap masalah kami. Tuhan berdiri atas setiap keluhan, atas setiap apa yang tidak kami bisa lakukan. Terima kasih. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan maju ke depan. Saudara, ini kesempatan. Nanti walau dan semua umat Tuhan akan berdoa bagi setiap ibu-ibu di tempat ini. Haleluya. Buka hati untuk jamaah. Mari maju. Jangan malu. Jangan tunggu yang lain. Dengan ingatmu kau ambil alih seluruh hidup.
dari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan kekuatan baru, damai sejahtera melimpah-limpah, kasih karunia melimpah-limpah, kekuatan melimpah-limpah. Dan malam hari ini engkau pulang dengan transformasi yang besar. Terjadilah di atas seluruh kehidupanmu, mulai dari hari ini terus kekal dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati, sama-sama kami boleh berkata amin. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dipersilakan dari kembali. Mungkin ada yang terima kasih. Haleluya. Semua memberikan kekuatan buat semua sehingga malam ini boleh terselesai sudah seminar wanita cakap berdampak. Dan saya percaya bahwa yang sudah kita terima kita akan jadi berkat di luar sana. Tetap tawakal. Ya, haleluya. Ya, karena luar biasa sesi-sesi yang ketemu terima sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ketemu semua. Terima kasih. Amin. Selanjutnya kita akan ada dalam foto bersama. Sebentar, saya tambahkan satu, saya lupa. Materi yang tadi sudah kita dapat itu sudah ada ya Ibu ya, sudah dikirim dan ada di Ambon. Nanti dikirim ke sini, saya terima dan saya akan bagikan. Tetapi itu ada punya biaya administrasinya. Satu buah buku, ya sertifikat dengan buku. Jadi seminar ini dapatnya sertifikat sama buku ya. Sertifikat dengan buku 30.000 saja. Ya, itu uang administrasi. Ya, jadi nanti kalau sudah dikirim ke sini, saya akan bawa ke setiap WBI, saya akan kirim ke setiap WBI, dan ibu ketua WBI saya kasih tanggung jawab untuk harga daripada sertifikat sama buku ini dikumpul dan ibu bisa bawa ke saya dan saya akan transferkan ke Korda. Ya, demikian. Ya, satu lagi, Rakerda Wanita Betel Indonesia akan dilangsungkan bulan depan, ya, mulai dari tanggal 6 ya Bu ya, mulai dari tanggal 6. Jadi untuk setiap WBI diwajibkan untuk istri gembala ya dan pejabat wanita untuk ikut, dan badan